Pada kesempatan malam hari ini, saya akan menyampaikan topik Dhamma berkaitan dengan kehidupan yang bermanfaat. Ya, di sini saya izin share screen yang materi yang akan saya sampaikan. Ya, kehidupan yang sangat bermanfaat. Ya, tentu di awal tadi saya sudah mengucapkan bait, ya, berusahalah hari ini juga, siapa tahu kematian ada di esok hari, karena kita tidak bisa tawar-menawar dengan sang raja kematian. Ya, Guru Agung Buddha mengatakan di dalam Dhamma, hidup ataupun terlahir sebagai manusia sangatlah sulit. Butuh kebajikan yang sangat banyak untuk dapat terlahir di alam manusia. Karena kelahiran di alam manusia merupakan sebab kita bisa menambah dan menambah kebajikan. Karena di dalam dunia manusia, kehidupan manusia, terdapat Ataloka Dhamma. Ya, dalam Ataloka Dhamma tersebut ada bagaimana kita dapat selalu menumbuhkan hal-hal yang positif di dalam kehidupan. Bagaimana kita dapat menyikapi Ataloka Dhamma tersebut di dalam kehidupan, sehingga dengan dapat menyikapi dengan cara bijak, kita dapat menambah kebajikan lebih banyak lagi. Ya, dikatakan di dalam Dhamma, kehidupan manusia itu singkatnya seperti tarikan nafas yang naik dan turun. Naik, turun, naik, turun. Nafas naik, tidak turun, meninggal. Nafas turun, kemudian lupa untuk naik atau tidak bisa naik, meninggal dunia. Ya, apalagi pada kesempatan ataupun pada momen tahun-tahun ini, kita semuanya masih dalam ketakutan karena adanya virus, ya, COVID pada tahun ini masih belum terselesaikan. Maka kita semuanya juga harus berhati-hati, ya, karena dimanapun tempatnya memang di dalam agama Buddha pun juga tidak tabu lagi mengatakan kematian, ya. Namun selama kondisi yang seperti saat ini kita masih perlu berhati-hati, sekalipun kita mengetahui kehidupan di alam manusia begitu singkat, bagaimana kita dapat memanfaatkan kehidupan yang singkat ini dengan baik untuk dapat selalu melakukan hal-hal yang baik dan bermanfaat, sehingga akan menumbuhkan kedamaian batin. Dengan kita dapat menumbuhkan kedamaian batin di dalam diri kita sendiri, kita akan lebih mudah untuk menaklukkan diri kita sendiri, karena Guru Agung Buddha mengatakan, ya, lebih sulit untuk menaklukkan diri kita sendiri daripada menaklukkan orang lain. Ya, kita mengomentari orang lain gampang sekali. Oh, si A ucapannya selalu cerewet misalkan. Si B tindakannya tidak bermanfaat, tindakannya moralitasnya tidak baik misalkan. Kita mudah sekali untuk mengomentari orang lain. Namun bagaimana kita dapat melihat ke dalam diri kita sendiri, keburukan yang ada di dalam diri kita sendiri, jika kita sudah mengetahui keburukan yang ada di dalam diri kita sendiri, bagaimana kita mudah atau mampu melepaskan, mengurangi kilesa-kilesa yang ada di dalam diri. Ya, ketika kita dapat mengurangi kilesa di dalam diri, dapat melihat ke dalam diri, tidak menuntut apa yang di luar, berarti kita sudah menang, menaklukkan diri kita sendiri. Ya, dengan kita dapat menaklukkan diri kita sendiri, maka kita dapat membina diri untuk dapat mengarahkan ke hal-hal yang baik dan bermanfaat. Ya, karena memang hal-hal semacam ini harus perlu dilatih, harus perlu diupayakan oleh diri sendiri agar selalu terarah ke hal-hal yang lebih baik, ya. Nah, di sini ada pertanyaan, ya. Lalu bagaimana cara agar selalu memperoleh kehidupan yang baik dan bermanfaat?
apakah yang harus kita latih untuk mengikis kekotoran batin? Karena saat kita terlahir saja sudah membawa kekotoran batin. Loba, dosa, moha, ya, keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin. Bukan api, maaf, ayam, ular, kemudian babi, masih sering kita ternak. Kita masih memiliki ternak-ternak tersebut, ayam, babi, ular. Ya, bagaimana kita saat ini memahami Dhamma, memiliki keberuntungan untuk belajar Dhamma, bagaimana kita dapat menggunakan Dhamma itu sebagai jalan kita untuk mengikis kekotoran batin, untuk tidak mengembangkan atau untuk tidak memiliki ternak-ternak yang berupa ayam, babi, dan ular. Bagaimana kita dapat mengikisnya? Ya, nah di sini saya akan menyampaikan di dalam Majjhima Nikaya, ya, Samaditi Sutta. Kenapa di sini saya fokuskan kepada hal-hal yang bermanfaat? Karena di dalam Samaditi Sutta tersebut terdapat 12 dhamma yang mengarahkan kepada kekotoran batin. Dan ini salah satunya, ya. Salah satunya adalah bagaimana seorang manusia saat seseorang itu terlahir sebagai manusia dapat memanfaatkan kehidupan saat ini dengan sangat baik, sangat bermanfaat. Sehingga akan terkondisi untuk memperoleh hal-hal yang membahagiakan, baik di kehidupan saat ini ataupun di kehidupan yang akan datang, ya. Karena cita-cita sebagai seorang siswa Buddha, kita bercita-cita semuanya untuk dapat mencapai kesucian batin atau bisa mengikis kilesa itu sendiri. Ya, di sini saya sengaja untuk menampilkan kalimat yang utuh, ya, karena di sini saya mengutipnya langsung dari Samaditi Sutta, ya, sehingga nanti tidak rancu ataupun bisa jelas makna ataupun kalimat yang terdapat di dalam Samaditi Sutta ini. Ya, dikatakan bahwa ya di sini ada yang berperan adalah Bante Sariputta. Pada suatu ketika, Sang Bagawa berada di Jetawana, Anata Pindika Arama, ya, di Sawati. Biku Sariputta menyapa para biku. Para biku, awuso, jawab mereka, ya. Jadi mereka sesama teman, sesama biku, ya, itu memanggilnya dengan sebutan awuso, sebutan yang terhormat, ya. Biku Sariputta berkata, para awuso, ya, seseorang berpandangan benar dalam cara apa siswa Arya berpandangan benar, berpandangan lurus, dan memiliki keyakinan yang sempurna pada Dhamma serta hidup sesuai dengan Dhamma. Ya, kemudian para biku menjawab, ya, memang kami datang dari jauh untuk belajar dari Biku Sariputta, ya, Bante Sariputta. Setelah mendengar Dhamma ini, para biku akan mengingatnya, ya. Para awuso, dengar dan perhatikanlah baik-baik apa yang akan saya sampaikan. Para biku menjawab, baiklah awuso. Selanjutnya Biku Sariputta berkata, ya. Jadi para biku di sini dikatakan para biku ini jumlahnya tidak terhingga, ya, jumlahnya banyak. Beliau semuanya ini ingin belajar dari Bante Sariputta. Dengan belajar Dhamma, ya, di sini mereka berjanji, ya, akan mendengarkan Dhamma dari Bante Sariputta dan akan mengingatnya, ya. Pada saat ini pun juga banyak biku-biku yang ahli dalam menghafal sutta, ya. Dari ahli menghafal sutta tersebut, mereka mengajarkan Dhamma itu sendiri biar Dhamma itu selalu lestari, ya. Kenapa saat ini kita masih bisa belajar Dhamma pun juga dari ingatan dari Guru Agung, Bante Ananda, ya. Bante Ananda selalu mengatakan, demikianlah yang telah saya dengar, ya. Jadi beliau mengingat dan menuliskan kembali ajaran dari Guru Agung Buddha. Ya, nah di sini di dalam Samaditi Sutta ini dikatakan demikian, para biku itu setelah mendengarkan
dhamma dari Sariputta akan mendengarkan baik-baik dan akan mengingatnya. Ya. Kemudian Bante Sariputta mengatakan, sedapat mungkin seorang siswa Arya mengerti hal-hal yang tidak bermanfaat. Aku salah kama. Ya, aku salah. Kemudian akar dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, jadi mengetahui hal-hal yang tidak bermanfaat dan akarnya. Kemudian hal-hal yang bermanfaat, kusala, dan akar dari hal-hal yang bermanfaat. Ya, di sini kusala. Melalui cara ini, dia adalah orang yang berpandangan benar, berpandangan lurus, dan memiliki keyakinan yang sempurna pada Dhamma. Inilah keyakinan benar yang ia miliki. Ya, jadi Bante Sariputta mengatakan demikian. Kemudian, apakah hal-hal yang tidak bermanfaat? Akar dari hal-hal yang tidak bermanfaat? Apakah hal-hal yang membawa manfaat dan akar dari hal-hal yang membawa manfaat? Hal-hal yang tidak membawa manfaat adalah sebagai berikut. Bante Sariputta mengatakan, hal-hal yang tidak membawa manfaat terdapat 10 macam, yaitu yang pertama, membunuh makhluk hidup, ya, atau panatipata. Ya, di sini 5 moralitas itu dijelaskan di dalam Samaditi Sutta ini, di mana moralitas tersebut merupakan langkah penting dalam menjalani kehidupan untuk mencapai peningkatan batin yang luhur. Ya, di sini pun dikatakan bahwa untuk praktik memiliki praktik tidak membunuh, ya, tidak membunuh makhluk hidup atau larangan untuk membunuh makhluk hidup, di sini perlu terjadinya pembunuhan itu perlu diketahui, ya, ada niat atau tidak ada niat, ya, karena ini pernah terjadi pada suatu ketika ada yang namanya Biku Cakupala, ya, Biku Cakupala ini adalah seorang arahat yang waktu itu ingin berkunjung kepada Sang Buddha, dan saat berjalan menuju tempatnya Guru Agung Buddha, beliau telah menginjak banyak serangga. Ya, kemudian di sana terjadi perguncingan atau pertanyaan kepada para biku-biku yang lainnya. Ya, para biku-biku lain ini mengira bahwa Biku Cakupala atau Bante Cakupala ini telah membunuh makhluk hidup. Dengan membunuh makhluk hidup berarti ada pelanggaran winaya. Begitu. Nah, kemudian mereka bertanya kepada Sang Buddha. Sang Buddha mengatakan kepada para biku, ya, wahai para biku, karena Bante Cakupala adalah seorang arahat dan beliau juga mengalami kebutaan, sehingga yang dilakukan oleh Bante Cakupala ini tidak membuahkan hasil karena tidak disertai dengan niat. Begitu. Jika suatu pembunuhan disertai dengan niat, maka itulah terjadi bentuk pembunuhan. Ya, bagaimana terjadinya bentuk pembunuhan? Yang pertama dikatakan adanya makhluk hidup. Ya, makhluk hidup itu ada. Kemudian yang kedua, mengetahui makhluk tersebut masih hidup. Ya, jadi ada kesengajaan di sana. Kemudian yang ketiga, berniat untuk membunuh. Ya. Kemudian yang keempat adalah melakukan usaha untuk membunuh, dan yang terakhir adalah berhasil makhluk tersebut terbunuh oleh usahanya. Ya, jadi dengan adanya niat makhluk tersebut terbunuh itu sudah termasuk pelanggaran pembunuhan makhluk hidup itu sendiri. Yang itu dikatakan terjadinya hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang pertama adalah membunuh makhluk hidup. Kemudian yang kedua adalah mengambil apa yang tidak diberikan, ya. Konotasinya sama, terjadinya hal-hal tersebut, ya, adanya barang, adanya niat dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah melakukan pemuasan nafsu dengan cara yang salah. Ini merupakan hal-hal yang tidak bermanfaat, ya. Kemudian yang keempat adalah berdusta, ya. 4, 5, 6 ini
melakukan perbuatan tidak baik melalui ucapan, berdusta, kemudian memfitnah, kemudian mengucapkan kata-kata kasar. Ya, di sini dikatakan juga orang pada umumnya dikatakan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Ya, kemudian lidah setajam pisau. Ya, jadi baik dari dulu hingga saat ini pun hal-hal seperti ini sangat tidak dianjurkan lagi untuk dilakukan. Ini merupakan hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang tidak membawa kemajuan batin, hal-hal yang tidak membawa batin yang luhur. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah pergunjingan. Ini pun juga termasuk dalam ucapan, berkata-kata yang tidak benar, yang tidak baik kepada orang lain. Kemudian yang kesembilan adalah kebencian. Jadi dengan seseorang itu menimbulkan kebencian, baik di dalam dirinya sendiri ataupun di dalam orang lain, ya kepada orang lain, hal tersebut merupakan sifat yang tidak bermanfaat. Ya, kemudian berpandangan salah, dinamakan micaditi. Pandangan salah itu apa, Tasilani? Ya, di dalam Abhidhamma, ya Abhidhamma sehari-hari yang ditulis oleh Ajin Jana Kabiwangsa, ya di sana dijelaskan macam-macam dari sifat-sifat micaditi ini. Ya, macamnya adalah yang pertama, bagaimana micaditi itu terjadi? Yang pertama, membunuh makhluk hidup untuk persembahan itu dianggap baik, itu merupakan pandangan salah. Ya, jadi membunuh makhluk hidup untuk persembahan para leluhur ataupun persembahan untuk para dewa itu dianggap baik. Ya, ini adalah pandangan salah yang pertama. Kemudian pandangan salah yang kedua adalah berendam di air dingin ketika cuaca sangat dingin, ini dianggap sesuatu hal yang dianggap suci. Ya, jadi cara ini dianggap suci. Kemudian yang ketiga adalah berjemur di siang bolong ketika cuaca sangat panas. Ini dianggap merupakan jalan untuk mencapai kesucian. Kemudian yang keempat, berperilaku seperti binatang merupakan praktik yang sesuai dengan penyucian kekotoran batin. Ya, dikatakan kakinya satu di bawah, satu di atas, itu dikatakan hal tersebut membawa kekotoran, membawa pelenyapan kekotoran batin. Ya, kemudian yang kelima adalah membiasakan perbuatan buruk, membilas perbuatan buruk dengan mandi di Sungai Gangga pada hari tertentu adalah praktik yang baik. Ya, jadi mereka beranggapan bahwa dengan mandi di Sungai Gangga itu bisa melenyapkan kekotoran batin. Ya, kemudian yang keenam adalah percaya bahwa berderma, menjalankan moralitas, serta mengembangkan batin tidak membawa pada realisasi pencerahan. Ya, dan yang terakhir adalah menganggap sesuatu yang benar menjadi salah. Itu merupakan jenis-jenis pandangan salah, micaditi, dan ini adalah hal-hal yang tidak membawa manfaat kepada diri kita sendiri. Ya, nah kemudian di sini juga terdapat di dalam Dhammawibangga, ya, saya menambahkan jenis-jenis kekotoran batin yang terdapat di dalam Dhammawibangga, ya, tepatnya di kelompok Pakinaka. Guru Agung Buddha menjelaskan terdapat 16 kekotoran batin yang menodai watak seseorang. Ya, saya katakan watak itu beda dengan watok, ya. Kalau watok itu mudah disembuhkan, watok itu kalau di dalam bahasa Jawa batuk, itu mudah disembuhkan, tapi kalau watak itu harus perlu upaya untuk dapat mengikis, ya, mengikis kekotoran batin tersebut, ya. Nah, kemudian di 16 kekotoran batin yang menodai watak ini yang pertama adalah serakah, ya, memiliki banyak keinginan rendah. Jadi menginginkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kemudian yang kedua adalah kasar dan kejam. Di sini dia tidak memikirkan watak seseorang ataupun tidak memikirkan perasaan seseorang. Bagaimana dengan berkata kasar itu menyakiti orang lain dan lain sebagainya, itu tidak diperhatikan.
ya. Kemudian yang ketiga, koda, dikatakan bersifat pemarah, ya. Memang marah ini dari dulu hingga sekarang tetap saja ada jika memang kilesa itu masih ada, ya. Kemudian mudah tersinggung, ya, itu yang keempat, kekotoran batin yang keempat. Karena belum memiliki kebijaksanaan, batinnya belum dewasa, jadi mudah sekali untuk tersinggung. Kemudian yang kelima adalah merendahkan sifat-sifat mulia, ya. Dari beberapa ini pun juga terdapat di dalam 10 macam hal-hal yang tidak bermanfaat yang telah dijelaskan oleh Bante Sariputta. Ya. Kemudian yang keenam adalah memiliki sifat sombong, ya, tinggi hati. Kemudian yang ketujuh adalah dia mudah iri hati. Nah, dikatakan keiri hatian ini sifat yang sangat mengerikan sekali, ya. Karena dari keiri hatian ini semuanya bisa terjadi. Bahkan membunuh seorang Buddha pun bisa terjadi karena ini. Maka untuk mengikis keiri hatian ini perlu upaya yang luar biasa dari dalam diri agar bisa terkikis keiri hatian yang ada di dalam diri kita masing-masing, ya. Kemudian yang kedelapan adalah kekikiran, ya. Ini merupakan kekotoran batin yang menodai watak seseorang. Kemudian yang kesembilan bersifat menipu, berbohong, dan yang ke-10 pembual. Pembual ini lebih tinggi dari sombong, ya. Jadi hal-hal semacam ini, kekotoran batin ini, bagaimana Guru Agung Buddha menjelaskan dengan detail, dengan sangat detail, ya, untuk kita ketahui, untuk kita mengerti, untuk kita pahami, sehingga apabila di dalam batin muncul hal-hal yang seperti ini, ya, 16 kekotoran batin ataupun 10 hal yang tidak membawa hal yang bermanfaat, ya, dengan mengetahui hal ini, saat itu muncul, bagaimana usaha kita untuk mengendalikan diri untuk tidak melakukan hal tersebut, ya, sehingga kita dengan mudah dapat mengikis 3 akar kejahatan, yaitu keserakahan, kebencian, dan kegelapan batin, ya. Nah, di sini pun juga Bante Sariputta setelah menjelaskan tentang hal-hal yang tidak bermanfaat ini, ya, dan menjelaskan juga mengenai akar dari hal-hal yang tidak bermanfaat ini, beliau pun juga menjelaskan, ya, menjelaskan tentang adanya 10 hal yang bermanfaat, ya, 10 hal yang bermanfaat, dan akar dari hal-hal yang bermanfaat ini, ya. Jadi yang termasuk di dalam 10 hal yang tidak bermanfaat itu akarnya adalah dosa, loba, moha. Nah, di dalam akar dari hal-hal yang membawa manfaat ini, akarnya adalah aloba, adosa, dan amoha. Tidak serakah, tidak membenci, dan memiliki kebijaksanaan. Begitu, ya. Jadi, di sini kemudian Bante Sariputta melanjutkan perbincangan kepada para biku. Lalu, apakah hal-hal yang membawa manfaat, kusala, ya, dalam hidup ataupun yang menguntungkan adalah yang pertama, tidak membunuh, ya. Di sini dengan tidak membunuh, kita diajarkan untuk memiliki sifat cinta kasih, belas kasih, kasih sayang, ya. Kita mengetahui, oh, tidak membunuh itu baik. Lalu bagaimana kita berupaya untuk memiliki sifat cinta kasih? Berupaya untuk membantu orang-orang yang sedang dalam kesusahan tersebut, bisa kita bantu, bisa kita bebaskan dari penderitaan, ya. Membantu fakir miskin, kemudian membantu mereka yang terkena bencana alam, dan jika memiliki kesempatan membantu makhluk hidup yang menderita, kemudian kita bebaskan. Itu merupakan praktik dari tidak membunuh makhluk hidup, ya. Kemudian yang kedua adalah tidak mengambil apa yang tidak diberikan. Kita memiliki sifat caga dan dana, ya, sifat memberi dan memiliki sifat latihan atau praktik dalam memberi. Lebih mudah untuk memberi. Beranggapan bahwa memberi ini adalah sesuatu hal yang bermanfaat, sesuatu hal yang berguna. Bukan malah
kita harta kita berkurang, bukan. Namun hal tersebut merupakan kita menabung kebaikan kepada orang lain yang nantinya akan berbuah berlipat-lipat apabila perbuatan baik yang kita lakukan itu didasari dengan pengertian benar, ya, saat memberikan dengan batin yang ikhlas, ya, happy, bahagia, dan setelah memberikan pun juga tidak ada tekanan, tidak ada rasa bahwa hal yang kita berikan itu tidak bermanfaat. Ya, jadi setelah memberikan bahagia, saat memberikan bahagia, sebelum memberikan pun juga bahagia. Ya. Kemudian yang ketiga adalah memuaskan, tidak memuaskan nafsu dengan cara yang salah. Ya, para rumah tangga ini disarankan untuk memiliki pengendalian diri agar tidak tergoda, ya, oleh pria idaman lain ataupun wanita idaman lain, ya. Jadi tidak mengumbar nafsu. Jika memiliki pasangan, setia dengan pasangannya, ya. Ataupun misalkan hidup selibat, ya tidak melakukan hal itu, ya. Kemudian yang keempat adalah tidak berdusta. Ucapan benar adalah ucapan yang bebas dari dusta. Tentu ucapan benar di sini sangat disukai oleh banyak orang. Apalagi ucapannya disertai dengan cinta kasih, kemudian lemah lembut, tepat pada waktunya, dan kemudian bersahabat. Ya, kapan waktunya berbicara mengetahui, kalaupun tidak bisa memberikan hal-hal yang bermanfaat kepada orang lain melalui ucapan, minimal tidak mengganggu mereka. Ya. Nah, kemudian yang kelima adalah tidak memfitnah. Ya, tidak memfitnah, tidak bergosip, digosok makin sip, ya. Jadi apalagi masa-masa yang seperti saat ini yang kita sangat mudah sekali untuk bisa melihat berita dari manapun, ya. Bagaimana kita dapat berupaya mengendalikan diri kita, berupaya mengendalikan ucapan kita agar ucapan kita selalu benar dan bermanfaat, ya. Kemudian yang keenam adalah tidak berkata kasar. Ya, bagaimana memiliki pengendalian diri sekalipun tetap di rumah dalam waktu 24 jam, bisa menjaga batin, bisa menjaga ucapan kepada keluarga, kepada orang-orang di sekitar, agar orang-orang di sekitar juga memperoleh hal-hal yang bermanfaat dan yang menguntungkan. Ya. Kemudian yang ketujuh adalah tidak bergunjing, tidak membicarakan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya. Kemudian yang kedelapan, tidak serakah. Tentu tidak serakah ini kita bisa mengetahui atau menakar keperluan jasmani kita, keperluan kebutuhan kita. Seberapa cukup kita makan, seberapa cukup materi yang telah diterima, ya, itu perlu dipertimbangkan, perlu dimengerti dan diketahui sehingga tidak menjadi serakah. Kemudian yang kesembilan adalah tidak membenci. Ya, tidak membenci ini disertai dengan cinta kasih, kasih sayang, selalu memiliki kepedulian terhadap pihak lain, baik itu diri sendiri ataupun pihak lain. Karena dasar membenci ini merupakan api dari aku salah, ya, api dari ketidaksukaan. Itu dikatakan membenci. Kemudian yang ke-10 adalah tidak memiliki pandangan salah. Ya, yang dikatakan tadi, macam-macam pandangan salah terdapat 7 hal, dan ini dihindari. Jadi, orang yang memiliki hal-hal yang membawa manfaat ini adalah orang-orang yang memiliki kebijaksanaan di dalam dirinya, di dalam batinnya, memiliki keluhuran batin di dalam dirinya. Ya, dengan memiliki keluhuran batin di dalam dirinya, batinnya menjadi dewasa, batinnya bisa memiliki kebijaksanaan, maka sangat mudah sekali untuk melakukan hal-hal yang baik dan bermanfaat. Ya, jadi Bhante Sariputa mengatakan di dalam Samaditi Sutta kepada para bante lainnya, para biku lainnya, akhirnya biku lainnya pun juga dapat memahami apa yang telah disampaikan oleh Bante Sariputta dan sangat berterima kasih, dan akhirnya beliau dapat mencapai tingkat kesucian arahat. Ya, beberapa biku yang mendengar di antaranya itu telah mencapai tingkat kesucian arahat.
Ya, jadi mereka semuanya mengetahui hal-hal yang bermanfaat yang perlu dilakukan di dalam hidup, beliau mengingatnya, kemudian berupaya untuk dilakukan ataupun dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.